Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan membahas KD 3.4, menganalisa konsep desain portoplet dan kemasan produk barang atau jasa. Desain produk kedua oleh Reni Ekowati. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi, diharapkan siswa dapat memahami jenis-jenis kemasan produk, memahami syarat-syarat kemasan produk. Jenis-jenis kemasan produk, kalian bisa melihat ya. Berdasarkan bahan dan dasar pembuatannya, maka jenis kemasan pangan yang tersedia saat ini adalah kemasan kertas, gelas, kaleng, atau logam, plastik, dan kemasan komposit atau kemasan yang merupakan gabungan dari beberapa jenis bahan kemasan. Misalnya gabungan antara kertas dan plastik, kertas dan logam. Masing-masing jenis bahan kemasan mempunyai karakteristik sendiri dan menjadi dasar untuk pemilihan jenis kemasan yang sesuai dengan produk pangan. Kemasan kertas, nah, tidak mudah robek keuntungannya, tidak dapat untuk produk cair, tidak dapat dipanaskan, dan fleksibel. Itu kalau kemasan kertas. Kemasan gelas, berat, mudah pecah, mahal, non-biodegradable, dapat dipanaskan, transparan, bentuk tetap, proses massal, padat atau cair, dapat didaur ulang. Kemasan logam atau kaleng, contohnya ya, dapat dipanaskan, proses massal, tidak transparan, dapat bermigrasi ke dalam makanan yang dikemas, non-biodegradable, tidak dapat didaur ulang. Itu kalau kemasan logam atau kaleng. Kemasan plastik, mudah dalam bentuknya, fleksibel, transparan, mudah pecah, non-biodegradable, ada yang tahan panas, penomerannya dapat mengkontaminasi produk. Kalau plastik tidak sesuai dengan produk, maka bisa mengkontaminasi produk makan atau minuman yang dikemas kalau tidak sesuai. Seperti pembahasan sebelum ini, macam-macam plastik sudah Bu Reni terangkan ya. Komposit, kertas atau plastik. Nah, ini kalian bisa melihat. Lebih kuat, tidak transparan, prosesnya massal, pengisian aseptis, khusus cairan, non-biodegradable. Edible packaging, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. Sekarang model ya, tapi baru di luar negeri. Kalau Indonesia belum mencapai tahap ini, baru proses. Kemasan edible adalah kemasan yang dapat dimakan karena terbuat dari bahan-bahan yang dapat dimakan seperti pati, protein, dan lemak. Kalau kita mengenal di tengah-tengah masyarakat, baru es krim yang kemasan itu. Biodegradable packing, kemasan yang mampu didaur ulang secara alam oleh mikroba dalam tanah. Contohnya, kemasan biodegradable adalah kemasan yang jika dibuang dapat didegradasi melalui proses fotokimia atau dengan menggunakan mikroba penghancur. Persyaratan kemasan yang baik.
Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan beberapa pertimbangan agar dapat berfungsi dengan baik. 1. Kemasan tidak toksik atau berbahaya. Nah, ini tidak berbahaya. Kemasan pangan harus bebas dari toksin yang bisa berpindah karena kontak langsung dengan pangan, seperti halnya unsur timbal, Pb, lumbung. Contoh adalah bahan pangan dari styrofoam. Sudah banyak larangan styrofoam sebagai wadah untuk makanan, terlebih bahan makanan yang panas atau hangat. Tidak boleh ya. Cocok untuk produk yang dikemas. Pengemasan harus cocok dengan produk yang dikemas, baik dari segi bahan, pengemasan, sifat hingga harga pengemasan yang nantinya mempengaruhi harga produk atau harga jual produk. Bersifat permeabilitas udara sesuai jenis bahan yang dikemas. Permeabilitas merupakan kemampuan uap air dalam melewati suatu bidang tertentu pada suhu dan kelembapan tertentu. Karena salah satu sifat juga penting dalam pemilihan bahan untuk mempermeabilitas gas dan udara uap air di dalamnya, di mana permeabilitas uap air dan gas secara luas permukaan kemasan dapat mempengaruhi jumlah gas. Luas permukaan yang kecil mampu membuat masa simpan produk yang lebih lama. Plastik sebagai kemasan memiliki keunggulan daripada bahan lain. Sifat yang transparan, ringan, kuat, termoplastik, dan selektif dalam mempermeabilitas terhadap uap air, O2, dan CO2. Misalnya, permeabilitas uap air plastik, PP, lebih rendah dari PE. Artinya, jumlah uap air yang dapat melewati plastik, PP, lebih kecil daripada PE. Yang keempat, tidak bereaksi dengan bahan pangan, iner, dan kedap air. Contohnya ya, seperti dalam uraian di atas, terutama pengemasan primer, pengemasan yang langsung dengan produk pangannya, harus cocok dengan bahan yang dikemas, sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau perubahan, baik itu fisik maupun kimia. Mikrobiologi karena bersentuhan langsung, bahan pengemas bahan dikemasnya untuk produk itu harus kering. Selain kadar air bahan yang harus rendah untuk menghindari reaksi kimia atau kerusakan oleh mikroba yang mungkin terjadi. Peran bahan kemasan juga sangat penting. Bahan kemasan yang digunakan harus kedap air, agar uap air tidak mudah keluar masuk kemasan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap bahan kering yang dikemas, tidak merubah susunan produk atau barang yang dikemas. Tahan panas atau suhu beku. Nah, kalian bisa melihat kalau kemarin jenis-jenis plastik, kalian ada segitiga, ada tulisan 5, kemarin digunakan untuk apa? Jadi pemakaian juga harus disesuaikan dengan produknya. Contoh, plastik polipropilin PP yang sifatnya tahan beku, tidak tahan panas, dan tahan minyak. Plastik PP biasanya digunakan untuk membungkus es. Selain itu, makanan panas sangat tidak cocok dikemas dengan plastik atau bahan tidak tahan panas seperti styrofoam. Tidak. Sanitasi dan syarat kesehatan terjamin. Kemasan tidak rusak karena mikroba,
Hindari penggunaan kemasan jika dianggap tidak menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Kalian beli produk yang kemasan kalengan tapi sudah peok atau sudah dekok, kembalikan ke tokonya. Itu berarti kemasan sudah rusak, sudah tidak bisa dikonsumsi. Yang ketujuh, kemudahan kemasan saat dibuka dan ditutup. Kemasan harus mempermudah konsumen dalam membuka dan menutup. Pernahkah kita perhatikan minuman yang akan kita beli, misalkan saja di perjalanan kita ingin menikmati teh kemasan untuk dibawa dalam sepanjang perjalanan sampai tujuan. Banyak produsen yang mengemas teh dalam botol kaca, botol plastik hingga Tetra Pak. Lalu mana yang akan kita pilih? Kita mesti akan memilih yang bagaimana? Lebih memilih kemasan dalam botol plastik atau Tetra Pak yang lebih mudah dibawa saat dibuka dan juga akan cepat untuk dinikmati atau diminum. 8. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi, terutama bagi konsumen. Mudah dibuka. Kemasan dibuat untuk memudahkan dalam penyimpanan, distribusi hingga konsumsi. Jangan pernah dilupakan. Kemudian dibuat sedemikian rupa agar tidak hanya mudah tetapi juga aman. Saat produk yang dikemas diambil dari kemasan, tidak mudah tercecer atau tumpah. Ini juga diperhitungkan ya. 9. Bentuk, ukuran, dan juga berat. Bentuk kemasan akan mempengaruhi efisiensi penggunaan ruang penyimpanan, cara penyimpanan, daya tarik konsumen, cara pembuatan pengemasan, hingga bahan kemasan yang digunakan. Berat dan ukuran kemasan juga langsung mempengaruhi ruang penyimpanan dan mempengaruhi total berat dalam kepentingan distribusi atau packing. Kalian bisa melihat ya, sekarang wadah roti aja kalau dibuka seret langsung bisa panjang, kalau dalam kemasan masih dalam bentuk kotak. Praktis, ekonomis, menarik, biasanya cepat akan lakunya. Harga relatif murah. Bagi para produsen, yang terpenting adalah mengemas produk yang menarik konsumen, tetapi harga kemasan itu sendiri diupayakan serendah-rendah mungkin sehingga tidak mempengaruhi harga jual produk. 11. Penampilan dan percetakan yang baik. Penampilannya bagus. Sudah tidak diragukan lagi jika masyarakat atau konsumen memilih produk karena penampilan pengemasan. Penampilan pengemasan yang menarik menunjang penjualan produk. Dalam hal ini, peran label juga penting karena label dapat dalam kemasan pangan adalah sarana komunikasi bisu antara produsen dan konsumen. Dibuat semenarik mungkin karena orang akan membaca. 12. Kemudahan pembuangan kemasan bekas. Jenis bahan plastik, logam, botol, kayu, karton, kertas, pengemasan sederhana untuk kulit, daun, dan sebagainya. Setelah produk pangan konsumen, biasanya pengemasan akan dibuang. Bahan kemasan logam dan kertas sebagian besar dapat didaur ulang atau dimanfaatkan lagi. Sedangkan plastik biasanya akan dibuang atau dibakar yang menjadi polusi udara. Syarat khusus yang lain mungkin dipersyaratkan. Bahan kemasan harus memenuhi persyaratan yang ada, karena jika tidak,
dapat menurunkan kualitas produk yang dikemas agar tidak menimbulkan hal-hal merugikan, terutama bagi konsumen. Harus benar-benar dicermati. Kesimpulan pertemuan kali ini, berdasarkan bahan dasar pembuatannya, maka jenis kemasan pangan yang tersedia di saat ini, kemasan seperti kertas, gelas, kaleng, logam, plastik, dan kemasan komposit atau kemasan yang merupakan gabungan dari beberapa jenis bahan kemasan. Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan beberapa pertimbangan agar dapat berfungsi dengan baik. Harus disesuaikan dengan produk yang dikemas, yang dibungkus. Referensi Bu Deni kali ini modul kreatif dan kewirausahaan SMK kelas 11 semester 1, atau kalian bisa melihat di HTTP tertera di dalam kemasan yang baik untuk produksi pangan. Bisa kalian lihat atau kalian pelajari lebih lanjut. Demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa nantikan di sesi atau di pertemuan berikutnya di video pembelajaran kami. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.